Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya yang tinggi. Katakan haleluya. Kurang keras, haleluya. Wah, luar biasa ya. Walaupun lagi ada acara di depan ITC Kuningan ya, yang menutup jalan, banyak jalan-jalan ditutup. Tidak menghalangi kita, tidak menghalangi hati kita untuk tetap beribadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama bersyukur dan semua yang kita lakukan pada pagi hari ini juga pastinya kita persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Amin, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau terus hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terus ada di dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Izinkan kami, layakan kami untuk memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini Bapak. Kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Amin. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Amin Tuhan. Izinkan kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Nama-Mu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kami percaya tempat ini dipenuhi
kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini puji-pujian kami Tuhan. Mari semua saya udah bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini lagi. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu, oh kami bersyukur, kami percaya nama-Mu tinggi Tuhan, nama-Mu yang besar dan berkuasa di tempat ini Tuhan. Oh sembah, sembah, kami percaya Kau ajaib Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, lebih lagi kita sembahlah, kita sembah, biar hanya Kau yang tetap Tuhan, yang menjamah kami Tuhan. Kau menyertai kami. Oh, kami bersyukur karena Kau baik, Kau luar biasa. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Berikan sorak-sorai lebih lagi balik Allah kita yang luar biasa. Bapak yang mengucap syukur Tuhan, ini puji-pujian kami. Biar semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan salam pada kanan kirinya. Katakan mari kita beribadah, kita bersuka cita bersama-sama ya. Kita mau nyanyi lagu baru ya. Kita belajar sama-sama ya. Lagunya gampang banget. Oke, siap. 2, 3. Nyanyikan semua hari demi hari. Come on. Hari demi hari telah ku lewati. Amin. Waktu demi waktu. Come on. Waktu demi waktu tak ku lalui. Hari demi hari lagi. Hari demi hari tak ku lewati. Waktu demi waktu tak ku lalui. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kejam dan lihat betapa banyak, rasakan dan nikmati kasih setia selamanya. Amin. Selamanya. Kita nyanyikan lagu ini lagi ya. Dengan sukacita katakan hari demi hari. Come on. Hari demi hari tak ku lewati. Amin. Waktu demi waktu tak ku lalui. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Come on. Kejam dan lihatlah betapa banyak, rasakan dan nikmati kasih setiaku selamanya. Kejam dan lihatlah betapa banyak, rasakan dan nikmati kasih setiaku selamanya. 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 Amin. Siapa yang bersuka cita katakan haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya. Na 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 na. Come on. 1, 2, 3, go. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi ya, semangat saja katakan. Na 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 na. Na 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 na. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kejam dan lihatlah betapa baiknya, rasakan dan nikmati kasih setiaku selamanya. Oh, kejam dan lihatlah betapa baiknya, rasakan dan nikmati kasih setiaku selamanya. 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 Selamanya.
Dihafalin ya lagunya ya. Siapa tahu minggu depan dibawain lagi. Kita nyanyi sukacita bersama-sama. Amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan lebih lagi? Yes. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Saya minta semua tepuk tangan yuk. Come on. Haleluya. Nyanyikan lagu ini ya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Musik memuji Tuhan. Come on. Kita mau bersuka cita bersama-sama ya. Hey. Ini sama-sama katakan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Come on. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh.
sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita dan silakan duduk kembali saudara. Luar biasa, lagi-lagi di sini seru banget. Saya bersyukur bisa melayani di tempat ini karena rasanya kayak ibadah anak muda gitu ya. Semuanya opa oma dari tadi, bapak ibu semuanya dengan sukacita, dengan kesungguhan hati bersukacita menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Dan intinya kita di tempat ini kita menyembah satu nama yang besar. Siapa namanya saudara? Kurang kencang, siapa namanya? Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau menyanyikan satu pujian. Mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu luar biasa Tuhan bagi kami. Engkaulah rindu kami Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tertahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Menaikkan pujian ini bersama-sama ya. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tatahanku menantikanmu. Oh, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Oh, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari jemaat sedang bangkit berdiri dengan keadaan yang menyembah Tuhan. Mari sampaikan rasa syukurmu bagi Allah. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di tempat ini Tuhan. Mari angkat tanganmu yang tinggi. Kami bersyukur Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu
Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, oh, dan ku pandang, oh, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, bibirku kan memegahkanmu. Dengan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, mari kita sembah Dia. Pujian kami Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu tinggi dan sembah Allah kita yang luar biasa. Kau besar di tempat ini Tuhan. Kau besar di hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah, sembah. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini. We worship You Lord. Sembah, kami muliakan nama-Mu. Semua nyanyikan. Sekali lagi dengan penuh penghayatan. Tuhan baik bagi kita semua. Dia layak untuk menerima pujian. Mari semua teduhkan hatimu. Mari semua sembah Dia. Rasakan kasih-Nya. Nikmati kuasa-Nya, nikmati hadirat-Nya,
yang membebaskan, yang melepaskan. Mari katakan bersama. Haleluya. 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 Haleluya, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau siap untuk mericas kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh, haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Allah ada di tengah-tengah kita lebih lagi. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Dia. Tuhan siap memberkati setiap kita. Tuhan siap melawat setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami endapkan hati kami selalu untuk meninggikan Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan, berbicara bagi kami semua. Bawa kami kepada kehendak rencana-Mu, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu, dan tolong Roh-Mu hari ini melawat setiap kami. Yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang berbeban Engkau yang memberi kelegaan, yang sedang bergumul Tuhan beri kemenangan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya bersama mari kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Tolong lampu yang kepada saya diredupkan saja. Saya silo, nggak lihat yang ada di bawah. Ya, lagi, nggak apa-apa. Biar kelihatan tuh, Siska baru kelihatan, tadi nggak kelihatan. Ya. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur, saya minggu ini agak sedikit terganggu. Kenapa? Karena diumumkan di jalan-jalan bahwa jalan di sini ditutup sampai jam 11. Bapak Ibu. Dulu pernah kami umumkan ibadah jam 12. Atau ini dimatikan aja, Bud. Ini dimatikan aja. Begitu. Lebih ganteng saya kan. Silau sebabnya. Jadi saya berpikir antara saya mengumumkan untuk ibadah, dinyalain lagi. Antara mengundur ibadah jam 12 atau tetap jam 10. Saya sempat cek toko sebelah. Saya telepon gereja sebelah. Pak, gereja sebelah jam berapa? Baktian, kami tetap jam 9. Di situ aja tetap jam 9, Bapak Ibu. Kalau di sini jam 10 kan masih cukup. Pagi-pagi saya udah bangun pagi, saya persiapan, saya doa, saya penyembahan. Lalu saya WA si Budi. Bud, kamu ada di Jalan Satrio. Kamu lihat deh, jam 7:30 saya sudah WA. Masih rame Om, rame. Lagunya pun Kicomania, saudara. Dikirim ke saya, oke. Saya pantau terus, jam 8 saya bilang, bagaimana Bud? Masih rame Om, Budi sudah ada di gedung ini. Udah di foto depan-depan. Lalu akhirnya jam 8.30 tadi udah mulai sedikit yang lari. Karena kita lihat terus dan jam 9:04 jalan ini sudah dibuka. Dan kita bisa beribadah, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi keraguan saya di sini enggak jadi ragu-ragu lagi.
Dan hari ini kita bisa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini sebenarnya kalau di gereja-gereja lain sedang berbicara bagaimana Roh Allah dicurahkan, bagaimana Roh Allah bekerja, bagaimana gereja tidak bisa lepas dari peranan daripada kuasa Roh Kudus. Saya membaca kitab Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal 28 dan di dalam kisah itu tidak ada titiknya Bapak Ibu, enggak ada titik. Satu-satunya kitab suci yang ditulis terakhir masih koma dan masih titik-titik akan dilanjutkan adalah Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul Bapak Ibu? Kisah Para Rasul adalah berdirinya gereja mula-mula dan kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Roh Allah bekerja. Petrus berkata kepada orang yang lumpuh sudah 38 tahun, dia berkata emas dan perak tidak ada padaku. Memang betul dia bukan Masyadi karena dia orang Israel ya kan. Kalau istri saya punya emas beratnya 70 kilo. Harga emas naik terus Bapak Ibu. Emas dan perak tidak ada padaku tapi apa yang ada padaku berikan kepadamu. Demi nama Yesus. Berjalanlah seketika itu kuasa Allah bekerja. Dan Roh Kudus bekerja, apa yang terjadi lagi? Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang datang menyembah Yesus, menerima Yesus. Apa yang terjadi lagi? Ananias dan Safira, karena dia tidak jujur kepada Tuhan, dalam hitungan detik meninggal di tempat itu. Itu Tuhan bukan sedang iseng, tapi Tuhan sedang mau menunjukkan kuasa yang bekerja dengan luar biasa. Sesudah itu apa yang terjadi? Cornelius yang bukan golongan orang Israel, mereka diselamatkan. Apalagi yang terjadi sesudah itu? Sesudah itu terjadilah kebangunan rohani. Mujizat terjadi. Bahkan orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan hari ini ketika kita mengizinkan Roh Kudus, pasti hal itu akan terulang lagi. Dan mujizat demi mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup di dalam roh. Mengapa ini penting? Saya mau sampaikan secara pelan-pelan aja sesuai dengan apa yang saya pahami pada hari ini dan saya coba untuk menyampaikannya kepada setiap kita. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh ini gede, bicara tentang Holy Spirit, bicara tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, tapi itu ada kaitannya dengan kejiwaan kita. Ada kaitannya dengan roh kita. Spiritualitas kita. Next. Nah, Bapak Ibu, banyak orang percaya, kita percaya nih, orang percaya, kumpulan orang-orang percaya di sini mengenal Roh Kudus, tahu Roh Kudus, bahkan ada yang dalam posisi levelnya kenal Bapak Ibu. Kenal bukannya sekedar tahu. Istri saya kenal saya kenal istri saya. Hobi saya, kesenangan saya, makan jam berapa, apa semuanya, dia tahu persis. Dulu pernah ada kejadian, saya pernah ceritakan, ada seorang bapak udah tua mau pensiun, dia mau emeritus dalam pelayanannya, dia sedang sakit, pendeta sekhotbah, dia lihat, oh enggak ada. Lalu si pendeta buru-buru selesai ibadah, dia besuk sama si om itu. Sampai di rumah om itu, dia pencet belnya, ting tong gitu. Ni hao ma, dijawab dari dalam. Jawabannya gimana? Ya udah kayak begitu. Lalu dibukakan pintu, waduh Pak Pendeta, si om ini masih tertatih-tatih. Enggak usah repot-repot, saya enggak apa-apa. Aduh karena saya lihat si om enggak datang gereja hari ini, makanya saya buru-buru ke sini. Ada apa? Udahlah masuk dulu, duduk dulu. Saya seminggu ini demam, dia bilang. Lalu istrinya, si tante itu datang. Pak Pendeta, aduh kenapa mesti repot-repot? Terima kasih sudah datang. Iya itu om kamu, udah 1 minggu ini demam, panas badannya. Tapi ya puji Tuhan sudah dibawa ke dokter dan udah minum obat. Mulai baik. Udah silakan duduk, silakan. Si om tadi bilang, Pak Pendeta duduk aja. Gak lama kemudian dia cuma bilang sama istrinya, Ma, gitu doang Bapak Ibu.
Nggak lama kemudian 10 menit kemudian si tante tadi keluar. Suami cuma bilang, itu doang. Keluar 10 menit bawa susu hangat dan pisang goreng, saudara. Dalam kamus bahasa Indonesia saya cari kata-kata, itu susu hangat pisang goreng, nggak ada, saudara. Tapi kenapa dia bisa, susu hangat pisang goreng? Lalu si om makan, minum, ikut minum juga, pendetanya minum. Karena tadi dari gereja belum makan, haus langsung habis, saudara. Dan dia pengen nambah minumannya. Lalu dia angkat gelasnya, tante, dia bilang gitu. Si tante bilang, hush, nggak boleh begitu. Kalau om boleh. Kalau Pak Pendeta nggak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya kenapa? Karena si om mengenal istrinya. Betul ya? Jadi kalau saya belajar dari kejadian ini, kalau ada tamu datang ke rumah saya nggak perlu teriak sama istri saya, ma kopi 2, kopi 3, kopi 4. Nggak perlu, saudara. Saya cukup bilang, ma, gitu aja. Istri saya kenal saya, tahu. Begitu saya gini, kedip sekali teh, saudara. Kedip 2 kali teh ada lampirannya, minimal pisang goreng. Tuh. Suatu ketika ada tamu, saya kedip 1, kedip 2, akhirnya kedip bareng-bareng lama sekali, saudara. Istri saya nggak bisa menerjemahkan akhirnya, saudara. Kenapa? Karena rusak sinyalnya, Bapak Ibu. Kedipnya banyak sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang mengenal Roh Kudus, tapi tidak semua hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini permasalahan yang dihadapi oleh gereja sekarang. Siapa yang ingin atau rindu mujizat terobosan kuasa Allah terjadi? Bapak Ibu, saya sedang mempelajari, kita ini sedang di posisi apa? Tuhan itu sekarang posisinya ada di mana? Kalau bicara tentang second coming, bicara tentang kedatangan Tuhan, sekarang Tuhan itu posisinya sedang ada di mana? Kalau kita kembali kepada Alkitab, ada satu bani, ada satu anak Israel, namanya Isakar, itu adalah orang-orang yang ngerti akan waktu-waktu yang baik. Kapan Daud harus berangkat berperang, kapan harus menahan untuk tidak berperang, kapan juga mengarahkan orang-orang itu untuk hidup sebagaimana tetap harus siaga, waspada, dan berjaga-jaga. Itu Bani Isakar. Bagaimana kaitannya dengan gereja hari ini? Dengar baik-baik. Di gereja ada karunia Roh Kudus. Ini yang disabotase oleh paranormal di luar sana. Di kampung saya di Palbatu itu ada satu rumah gede dikontrakkan. Yang ngontrak itu paranormal. Dan apa yang terjadi? Itu jadi pengobatan alternatif, ramenya bukan main. Dokter kalah Bapak Ibu. Cuman pada sampai di situ suruh ngapain? Suruh minum air putih, dikasih bunga. Bahkan malam-malam suruh mandi. Maka ada lagunya, mandi kembang tengah malam. Itu yang laku sekarang Bapak Ibu. Kenapa gereja? Gereja tidak bisa mampu menembus hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang sifatnya spiritual. Karena apa? Orang-orangnya tahu tentang Roh Kudus, tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus, apalagi karunia-karunia Allah, kedahsyatan Tuhan itu bekerja. Maka hari ini saya mau sampai ke sana, mudah-mudahan waktunya cukup. Hidup di dalam roh bukan sekedar pengalaman rohani sesaat, melainkan gaya hidup setiap hari yang dipimpin oleh Roh Allah. Banyak orang dipimpin Roh Allah ketika hanya kebaktian di gereja. Begitu sudah keluar dari sini, baru disalib, dikejar udah. Udah nggak ada Roh Kudus lagi. Karena sukanya ngejar yang ada roh kuda jadinya. Roh kuda sih nggak ada lah. Itu hanya kelakuan. Maka pertanyaan penting Bapak Ibu, apakah Roh Kudus memimpin hidup kita? Apakah kita memberi ruang bagi pekerjaannya? Masihkah Bapak Ibu percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini? Dan apakah kita memberikan ruang untuk dia bekerja dalam kehidupan kita? Dan terakhir, pertanyaan penting, apakah kita memadamkan atau mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nanti kita pelajari dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya rindu lawatan Roh Allah terjadi di tempat ini. Saya instruksikan yang timekeeper di belakang sana dulu.
Kalau Roh Kudus sedang bekerja hari ini, jangan kau angkat itu timekeeper kamu. Izinkan Roh Kudus yang bekerja membebaskan orang yang terbelenggu. Dalam batin saya, dalam roh saya doa, saya menyembah banyak jemaat yang terbelenggu. Banyak jemaat yang tertawan dalam pikirannya, dalam jiwanya. Tidak mengalami kebebasan. Dan izinkan Roh Kudus hari ini membebaskan kehidupan saudara. Yang setuju katakan? Saya gembala Bapak Ibu. Jadi saya rindu jemaat itu mengalami Tuhan, encounter dengan Tuhan. Bukan hanya selebrasi, celebration, no. Nyanyi itu dinikmati, nyanyi itu dihayati. Walaupun suara saya enggak bagus. Tapi bagi saya merdu sekali, bagi saya. Anak-anak saya pada memperhatikan saya, karena saya baru ada lagu baru dari Indonesia Timur. Lu tahu Veronica ko? Nanti kita bikin TikTok, tapi lagu rohani kita. Amin. Ada teman saya Pak Yadi siap nyanyi rohani, nanti saya bikinkan lagunya. Siap. Direkam, boleh. Asal jangan saya masuk dapur. Gosong nanti. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mulai dari sini, pelan-pelan. Bukan saya bermaksud untuk mengajar, cuman untuk merefresh kembali. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang setuju katakan? Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Apa itu tubuh? Tubuh memungkinkan kita hadir di dunia nyata. Nih, di dunia nyata ini. Oke? Bekerja, kerja. Amin. Berinteraksi. Tadi disuruh salam-salaman sama Dion. Lalu kemudian merasakan keterbatasan. Kita terbatas, hari ini saya ada di sini, dalam detik ini juga saya nggak ada di Grogol. Bahkan saya tidak ada di rumah, bahkan saya tidak ada di ruangan kantor itu. Hanya bisanya di sini doang. Inilah tubuh. Bahkan juga kelelahan. Saya melihat Bapak Ibu banyak sekali yang lelah. Letih, lesu, letoy, lunglai. Apalagi ditambah nonton Piala Dunia. Begadang, jangan begadang. Saya tahu diri Bapak Ibu. Dulu saya pecinta itu. Sekarang saya lihat aja cuplikannya di YouTube. Jiwa, apa itu jiwa? Jiwa memungkinkan kita berpikir, merasakan, mengingat, memilih, dan menafsirkan pengalaman. Kadangkala karena terlalu penafsirannya alegoris, terlalu penafsirannya sentimental, banyak jiwa yang capek, letih, lelah, berasumsi, berpersepsi. Betul? Roh, apa itu roh? Bagian terdalam yang diciptakan untuk mengenal Allah secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengenal Allah, epiginasko, bergaul karib dengan Tuhan, dengan roh, bukan dengan jiwa. Karena Allah menghendaki manusia mengenal dirinya secara lengkap. Bapak Ibu, saya menemukan ini rahasia dalam tatanan ilahi. Keberadaan roh itu memimpin. Dalam tatanan ilahi, keberadaan roh itu memimpin. Jiwa mengikuti. Nanti kita sedikit bahas jiwanya. Jiwa mengikuti dan tubuh menjadi alat untuk mengerjakan kehendak yang benar. Yang setuju katakan? Next. Pertanyaannya sekarang, apa itu jiwa? Ini definisinya panjang, ya ini kan pendapat, nggak ada salahnya kan Bapak Ibu. Jiwa adalah bagian manusia yang paling mengekspresikan kepribadian dan pengalaman hidup. Pengalaman hidup kalau Anda disakiti terus, nanti ekspresinya seperti apa? Jelas, kelihatan kok. Di dalam jiwalah tersimpan ingatan, ada ingatan? Terbentuk cara berpikir. Anda mau berpikir positif atau berpikir negatif, itu ada di jiwa kita. Muncul kehendak untuk memilih dan gejolak perasaan. Ada gejolaknya dalam perasaan atau garis miring ini,
Apa itu jiwa? Ruang batin tempat manusia merespon. Ruang batin tempat manusia merespon dunia di sekitarnya. Termasuk tadi saya meresponi karena ada maraton. Melalui jiwa seseorang menafsirkan apa yang dialaminya. Melalui jiwa kita menafsirkan apa yang kita alami. Baik itu sukacita maupun penderitaan. Bahkan harapan maupun kekecewaan. Itu ada di jiwa ini. Makanya saya melihat banyak orang yang letih, lesu, karena beban berat. Jiwa dapat bersukacita, tetapi juga dapat tenggelam dalam kesedihan. Ada orang bisa kita lihat, happy hidupnya atau tidak, jiwanya bersukacita atau tidak. Dari body language-nya kita bisa membaca, dari pancaran wajahnya orang bisa diketahui. Makanya ada sekolah kan itu kan, sekolah membaca gerakan atau body language. Next. Sekarang pikiran, kehendak, dan perasaan, Bapak Ibu. Pikiran adalah bagian dari jiwa yang berfungsi untuk memahami, menimbang, dan mengingat. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan ketakutan akan melahirkan kecemasan. Siapa yang takut masa depannya? Angkat tangannya Bapak Ibu. Oke, masa depan semua terjamin. Tapi ada yang takut. Siapa yang takut kesehatannya terganggu? Angkat tangannya. Saya paling takut sakit Bapak Ibu. Kenapa? Kalau sakit bayarnya mahal. Yang kedua, BPJS kadang hanya bisa menanggung yang bisa ditanggung, betul? Ini semua orang hebat semua di sini, nggak ada yang ditakuti. Itu saya ingat Profesor Salim Said, dia berkata, Singapura kenapa maju, kenapa berkembang, kenapa dia kuat? Karena Singapura negara kecil yang dikepung oleh rumpun Melayu yang cukup besar, yang ada di sekitarnya. Dan juga saudara-saudara Indo-Cina di atas, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Thailand dan sebagainya. Israel kuat, kenapa? Karena Israel ada yang ditakuti. Yang ditakuti Liga Arab, ada 32 negara yang ngepung dia, yang memusuhi dia. Makanya kalau dia tidak kuat, dia bilang, bisa dikeremus katanya. Nah Indonesia kenapa tidak kuat? Dia bilang, jangan direkam ya, karena aku cuma niruin aja. Kenapa enggak kuat? Ya karena Tuhan aja enggak ditakuti. Enggak ada takut akan Tuhan, ya bagaimana kuat katanya. Itu di acara Bang Karni waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita enggak takut karena semua kita punya iman. Amin. Kita enggak takut karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Nah, yang tidak amin itu yang takut sebenarnya. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan ketakutan akan melahirkan kecemasan. Pikiran yang dikuasai kecurigaan akan menimbulkan kepahitan. Sebaliknya pikiran yang dikuasai kebenaran akan menuntun pada pengharapan. Yang setuju katakan, apa yang mengisi pikiran Bapak Ibu setiap hari? Bapak Ibu yang tahu. Kehendak. Apa itu kehendak? Kehendak adalah kemampuan untuk memilih, untuk menentukan arah dan mengambil keputusan. Kehendak, milih ini mati atau hidup ada di tangan kita, ada dalam kehendak kita. Dalam kehendak sering terjadi pergumulan antara taat kepada Allah atau mengikuti keinginan sendiri. Ini taat sama Tuhan, taat kepada Allah atau mengikuti keinginannya sendiri.
Dan yang terakhir adalah perasaan. Perasaan merupakan aspek jiwa yang mudah dirasakan. Melalui perasaan manusia merasakan sukacita, kasih, berduka, marah, takut, dan berharap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita lalui, saya percaya setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang takut, demo sudah dimulai. Kemarin mahasiswa-mahasiswa turun di Jalan Sudirman karena menuntut supaya keadaan ekonomi di negeri ini dipulihkan. Bagaimana caranya? Kita doakan pemerintah punya policy yang paling bijak untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi. Dan kita semuanya tidak perlu takut di dalamnya, karena kita juga punya Tuhan yang hidup, pemerintahan yang proaktif, dan pemerintahan juga yang cinta rakyat. Betul ya? Tapi di balik itu juga ada yang takut juga Bapak Ibu. Teman-teman yang ekspor impor, teman-teman yang bahan bakunya diambil dari luar negeri dan harus dibayar dengan dolar, bergumul juga ternyata. Kok di sini mah enggak, dolarnya banyak semua ini. Tapi saya ketemu teman-teman saya yang seperti itu. Gimana ini? Setiap kita mau komsel semua yang dibicarakan itu. Setiap mau di komsel bicarakan itu. Saya berpikir, wah seandainya. Saya langsung berpikir seandainya. Dolar saya hari ini 20 juta atau 50 juta. Aku jual separuh. Untuk happy-happy. Bukan Bapak Ibu. Untungnya saya enggak punya dolar Bapak Ibu. Jangankan dolar. Yang rupiah aja yang 18.000, ya $1 aja. Ya puji Tuhan lah, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Pak Yamin gak takut kan Pak? Yakin percaya pemeliharaan Tuhan. Harga aluminium tidak naik Pak. Tapi kalau naik Bapak naikkan juga lah supaya Bapak cuan. Ya orang bisnis mah ya tetap harus cari cuan, betul kan? Kalau enggak cuan, buat cuan lah, ya kan enggak enak. Pak Ken tetap santai aja, anaknya sekolah di luar negeri, nggak apa-apa Pak, aku yakin udah selesai semuanya, dia bilang gitu. Ini Pak Indra Jaya sedang ada di Amerika, anaknya wisuda. Bapak Ibu, mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan, amin. Lanjut, ini pikiran ya, udah ya selesai. Sekarang mengapa kita harus dipimpin oleh Roh? Next. Bapak Ibu, mengapa kita harus hidup di dalam Roh? Ini yang penting. Ketika Tuhan Yesus mau pergi naik ke surga, dia tahu keadaan murid-muridnya Bapak Ibu. Murid-murid waktu itu masih saling berkompetisi satu dengan yang lain. Masih pengen menonjolkan dirinya, masih merasa diri yang paling hebat. Tapi Tuhan Yesus sesungguhnya tahu isi hati mereka. Kalau mereka ditinggalkan, kalau mereka sudah tidak bersama dengan Yesus lagi dan tidak ada yang menggantikan, bisa-bisa justru barabe, bisa-bisa justru repot keadaannya, bisa rusak hubungan satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus tahu kapasitas kemampuan hati kita, kapasitas kemampuan pikiran kita, kapasitas kemampuan hidup kita. Ada banyak orang sombong, dia pikir dia mampu. Ada banyak orang sombong, dia pikir dia sanggup. Padahal di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Coba sama-sama, daripada tertidur, ayo tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Lepas pelan-pelan. Aku bukan sedang melatih untuk pernafasan Bapak Ibu. Tapi saya mau sedang menyadarkan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau nafasmu tiba-tiba putus, apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa itu artinya? Ada terjemahan di bawah ini. Sadar Bapak Ibu? Nah oleh karena itu, mengapa kita butuh Roh Kudus? Mengapa butuh hidup di dalam Roh? Tadi ya, roh kita itu, jiwa kita itu gampang letih, gampang lesu. Kenapa? Roh kita sendiri dulu pernah tercemar. Tapi ketika kita menerima Kristus, Kristus hadir, Kristus ada dalam hidup kita. Alkitab katakan, tidak tahukah kamu bahwa
Setiap orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Dan yang baru itu artinya roh kita dilahirkan kembali, roh kita yang diperbaharui. Dari roh yang sudah tercemar itu sudah diperbaharui. Tapi Tuhan tahu bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan, yang tidak mampu, tidak sanggup. Kadangkala kita disuruh ngomong baik aja yang diomongin, aduh malah ngerumpi, betul ya? Disuruh berbicara yang baik-baik, suruh bicara saling membangun, suruh bicara saling menasihati, yang ada justru saling melukai. Itu menunjukkan betapa rancunya, betapa rawannya keberadaan batin dan roh kita serta jiwa kita. Maka Tuhan memberikan ayat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, siapa yang mengasihi Tuhan? Tolong angkat tangannya. Jikalau kamu mengasihi aku, bukan aku ini, Tuhan di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Untuk menuruti segala perintah Tuhan tidak gampang. Betul? Suruh mengampuni aja kepahitan terus. Lalu kemudian aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sama-sama katakan seorang penolong. Dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Penolong. Yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya tanya kepada Bapak Ibu, sekarang Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ada di mana? Ada di mana? Di sini. Maka nyanyi jangan begini, sakitnya tuh di sini, ganti. Roh Kudus itu di sini. Amin. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia yang bergerak untuk menolong. Dia yang bergerak untuk memampukan. Dia yang bergerak untuk menyanggupkan. Oleh karena itu terus harus diizinkan. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh? Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut dan kematian. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hal-hal yang dari daging itu apa? Yang dari daging itu bukan idol korban Bapak Ibu. Yang dari daging itu kecemaran, percideraan, permusuhan, pertikaian, perseteruan dan sebagainya. Kebencian itu dari daging dan itu akan menuai kebinasaan. Tapi kalau roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan sebagainya itu. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa hal-hal yang dari roh? Kebaikan. Apa yang dari roh? Mujizat. Apa yang dari roh? Keajaiban. Apa yang dari roh? Kebaikan. Apa yang dari roh? Kerendahan hati. Apa yang dari roh? Itu bersumber dari Allah. Dan itu membawa kepada kehidupan. Next. Yang ketiga. Siapa yang sakit hari ini? Tolong angkat tangannya. Siapa yang sakit? Angkat tangan aja Bapak Ibu. Siapa yang ada jantung? Siapa yang ada jantung? Mosok jantungnya hilang semuanya? Saya tanya siapa yang ada jantung, enggak punya jantung. Ya udahlah, siapa yang ada sakit jantung? Angkat tangannya. Siapa ada yang sakit? Siapa yang sakit hati? Angkat tangannya. Liver, maksudnya liver. Bukan sakit hati. Kalau yang sakit hati sungguhan tolong angkat tangan. Pasti enggak ada yang ngaku. Tapi Roh Kudus kalau bekerja akan telanjangi kita semuanya. Supaya kita bertobat. Oke, siapa yang sakit darah tinggi? Angkat tangan. Gak usah malu Bapak Ibu. Kejujuranmu akan menjadi sarana untuk Tuhan menyembuhkan engkau hari ini. Siapa yang sakit perutnya? Ada yang sakit perut? Ada yang ada gangguan usus, pencernaan? Ada yang gula darah? Diabetes? Dengarkan baik, dengarkan baik. Musik pelan-pelan, musik pelan-pelan, musik pelan-pelan, Pak.
Dengarkan baik-baik. Siapa yang mau disembuhkan hari ini? Siapa yang mau kelepasan? Begitu mau disembuhkan semua rame, amin. Tadi suruh ngaku kagak, nggak ada yang jujur. Kan Roh Kudus sudah ngajar hidup dalam kebenaran. Dengarkan baik, baca ini ayat. Kalau hari ini kita selama ini belum dapat pewahyuan, hari ini ketika engkau dapat pewahyuan, akan membuat jiwamu tenang. Akan membuat rohmu bersuka cita untuk selalu terkoneksi dengan surga. Mengapa kita harus hidup dipimpin oleh roh? Karena roh itu yang menghidupkan tubuh yang fana kita. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan. Sama-sama katakan menghidupkan. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya terjemahkan yang menghidupkan sini. Saya terjemahkan versi saya karena ada kaitannya. Akan menyembuhkan. Oleh karena itu sikap kita terhadap Roh Kudus apa? Dua hal. Yang terakhir karena berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sesudah ini kita akan menyembah Tuhan. Tenang ya, time keeper ya. Tenang semuanya. Ada kuasa Tuhan. Saya merasakan hadiratnya dalam. Karena kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kuasa Allah. Yang sanggup untuk merobohkan benteng-benteng keangkuhan. Kanal-kanal mindset manusia yang dibangun di atas dasar penentangan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini, bila mari, next, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan padamkan roh. Sama-sama katakan, jangan padamkan roh. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5:19, ini ayat cukup pendek. Janganlah padamkan roh. Berarti Roh Kudus itu ibaratnya api. Betul. Ketika dia mencurai 120 orang murid, ada lidah-lidah api yang terpancar di loteng atas itu. Mereka dipenuhi roh. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh roh itu. Dan ketika sudah itu apa yang terjadi? Petrus di penjara, besok tinggal menunggu eksekusi. Malam surga turun tangan ketika orang-orang berdoa. Roh Kudus menolong. Malaikat Tuhan hadir di penjara itu membebaskan Petrus. Orang lumpuh 38 tahun disembuhkan. Orang buta Bartimeus juga melihat. Bahkan juga Dorcas yang sudah mati dibangkitkan oleh kuasa itu. Ingat, jika roh yang membangkitkan Kristus diam di dalam kamu, Dia juga yang akan menyembuhkan hidupmu. Amin. Bukan saya, bukan kita, hanya sarananya aja. Tuhan yang menyembuhkan. Jangan padamkan roh. Bagaimana cara kita memadamkan roh? Yang pertama, mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua, enggak doa. Saya sih yakin semua kita pendoa. Tiap hari Sabtu saya ajak di sini, yuk penuhi tempat ini. Kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk seluruh umat manusia supaya terjadi lawatan Tuhan. Menolak teguran Tuhan, udah ditegur, hati kita udah ditegur, jangan begitu. Tetap aja mengeraskan hati. Dan memadamkan roh adalah hidup dalam dosa. Udah tahu itu dosa, tidak ditinggalkan. Terakhir, jangan mendukakan roh. Ini yang paling sering dilakukan Bapak Ibu. Mendukakan roh. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hati-hati. Tidak ada seorang pun tahu kapan kita kembali ke rahmatullah. Kita harus siap aja. Tapi dengan catatan jangan mendukakan roh. Izinkan Roh Kudus terus memimpin kita, izinkan Roh Kudus terus memenuhi kita. Dan izinkan hidup kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, melangkah bersama dengan roh. Roh Allah selalu membawa kita kepada kebenaran.
ia dapat berduka ketika kita menyimpan kepahitan. Adakah di antara engkau yang masih pahit hati? Masih kecewa sama mertuamu, sama bapakmu, sama koko, sama cici, sama CM, sama siapa aja, sama Engso, sama Oo, sama II, sama AA. Ada? Itu menduakan. Tidak mau mengampuni. Ada di antara Bapak Ibu yang susah mengampuni sampai hari ini. Berarti Yesus belum bekerja sepenuhnya dalam hidup. Hidup dalam dosa dan juga menolak kehendak Allah. Jangan sampai kita lakukan ini. Kalau hari ini firman-Nya menegur engkau, hari ini Tuhan menyapa hatimu, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kehidupanmu. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang terbeban diberi kelepasan, yang terbelenggu dibebaskan. Mari bangkit berdiri semuanya. Kita izinkan Roh Kudus mengalir atas kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang melawat engkau, Roh Kudus menyembuhkan engkau, Roh Kudus yang memberdayakan engkau. Izinkan Dia mengalir. Satu persatu pribadi kita betul-betul harus menghampiri Tuhan. Yakin, tidak usah menengok kanan ke kirinya. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Izinkan Roh Kudus mengalir, memenuhi kehidupan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus, endapkan hatimu. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, Pulihkanku, Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Rindukan Dia mengalir. Rindukan Dia mengaliri hatimu, mengaliri pikiranmu, mengaliri jiwamu. Kalau ada di antara engkau yang terbelenggu oleh kepahitan, luka batin, izinkan Dia menyembuhkan engkau. Mengalir. tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Izinkan Dia. Terus semuanya endapkan hatimu. Sungguh-sungguh menghampiri Dia. Mengalir, 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 mengalirlah. Pulihkan, sembuhkan, pulihkan, 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 pulihkan. Pulihkan, 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 pulihkan. Rasakan kasih-Nya, rasakan lawatannya. Dia mengasihi engkau, Dia ingin engkau maksimal, Dia ingin engkau sembuh. Haleluya. Haleluya. Sekuru di diarala. Sekuru di diarala bonarala. Riti kirala boraya sande borala. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Ada kepakan sayap Tuhan yang kuat.
Ada banyak di antara engkau yang sedang mengalami keletihan di dalam jiwamu. Berharaplah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Izinkan Roh Kudus memenuhimu, memimpinmu, dan biarlah engkau hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saya digerakkan. Bagi engkau yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Hari ini, izinkan Roh Kudus yang bekerja. Tidak usah lihat kiri kananmu. Ini urusanmu dengan Tuhan. Ketika engkau merendahkan hatimu dan engkau rindu mengalami sesuatu, lawatan yang datang dari Tuhan. Silahkan, maju ke depan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, Pulihkanku, mengalir. mengalirlah. Yang ada di kursi, angkat tanganmu. Arahkan tanganmu kepada saudara-saudara kita yang ada di depan ini. Saya minta rekan-rekan, Pak Ayung, Pak Tengcu, bisa ikut berdoa bersama saya. Pak Prof, boleh membantu kami ada di depan ini. Kuasa Roh Kudus, Maju, maju. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Biarlah kuasa kasih Tuhan memulihkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Engkau tidak terbelenggu lagi, tapi kuasa itu membebaskan hari ini. Kuasa itu membebaskanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, biarlah hatimu meluap dengan syukur. Jiwamu yang terbelenggu, yang terikat, hari ini dibebaskan. Dalam nama Yesus akan terjadi terobosan yang baru. Kekuatan yang baru turun atasmu. Dan engkau diperbaharui dalam roh dan jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan memperbaharui engkau. Kekuatan yang baru turun atasmu. Jamaah Tuhan memulihkan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam nama. Jangan takut, itu kata firman. Kata Tuhan, biarlah kau berserah, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jiwamu berserah sepenuhnya. Dan biarlah rohmu terus terkoneksi dengan Dia. Ada kekuatan yang baru, kesehatan. Jantungmu hari ini, biarlah kau serahkan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang beracara, Tuhan memberi kekuatan. Dalam nama Yesus, disembuhkan, dijamah, dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama kuasa Tuhan turun atasmu. Kekuatan yang baru menaungi hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, kekuatan, damai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap yakin percaya. Serahkan jiwamu kepada Dia. Tuhan memelihara kehidupanmu. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati, melimpahi. Serahkan batinmu, serahkan hatimu sepenuhnya, berharap hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukurlah mengalirlah kuasa Roh Kudus, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Dalam nama Tuhan.
kuasa Roh Kudus mengalilah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berdoa untuk Oma ini, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang beri kekuatan, hati pikirannya dilawan, dipenuhi damai sejahtera, kekuatan baru dari Tuhan. Turunkan Oma ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kesehatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. di tempat Kekuatan kesehatan yang baru, jiwanya diperbaharui, kekuatannya diperbaharui. Hari ini damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cincin Tuhan yang memberkati, jiwanya Engkau sukakan, rohnya tetap terhubung dengan Tuhan, dan Engkau yang pulihkan, Engkau yang beri terobosan, Engkau yang beri kekuatan yang baru untuk cincin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang dikerjakan Engkau supaya Tuhan berhasil, kemuliaannya bagi kita tempat jiwamu bila dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, rohmu bersuka karena Tuhan, dan tubuhmu diberkati, dikuatkan, disembuhkan, dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus, hati pikiranmu terus izinkan diperbaharui, dan Engkau mengalir. Amin. Kuasa Roh Kekuatan yang baru, sukacita melayani, dan pengharapan yang baru terus Tuhan nyatakan. Turun atas Ibu Silvi di tempat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. mengalirlah Jiwa yang letih, jiwa yang lesu, hari ini diganti dengan kekuatan yang baru, diberi keoptimisan, diberi keyakinan akan kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Kuasamu menyembuhkan, kuasamu melepaskan, kuasamu terjadi atas Ibu Eti dalam nama Tuhan Yesus. Semua sehat, fresh, damai, sukacita di dalam Tuhan. ajaib Amin. Haleluya. Kekuatan kesehatan yang baru Tuhan sudah nyatakan. Tuhan dalam nama Tuhan. Haleluya. Dede Tuhan, hati pikirannya Engkau perbaharui, jiwanya yang letih capek Tuhan perbaharui, beri kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan Tuhan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. ajaib Tuhan, ajaib Mari semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah mengasihi kita, Allah ada di tengah-tengah kita, Allah memberkati kita, Allah peduli, Dia mengerti setiap keberadaan kita. memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji keajaiban-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan melawat gereja-Mu ini, Tuhan berkati setiap kami. Yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang berbeban Kau beri kelegaan, yang bergumul Kau beri kemenangan. Tuhan pulihkan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, yang diberkati bersama berkata, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya, Bapak Ibu.
Yang dilawat Tuhan, yang merasakan Tuhan akan bantu kita semua, boleh angkat tangannya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya juga nggak cuma hidup kita, nggak cuma hidup keluarga kita diubahkan, tapi saya yakin dan percaya bahwa gereja kita GKSI ITC Kuningan juga akan dilawat Tuhan dan diberikan terobosan oleh Tuhan. Haleluya. Saya ingin berterima kasih untuk Pak Yadi atas firman-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Kita sama-sama terus diajar ya Bapak Ibu ya. Tubuh kita mungkin ada yang semakin tua, tubuh kita mungkin semakin lemah. Tapi kita punya roh dan jiwa yang selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan saya ingin menyapa, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah GKSI ITC Kuningan pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang setia, tentunya kita juga ada jemaat-jemaat online Bapak Ibu. Jadi yang menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya juga mau menginformasikan untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu boleh langsung menghubungi hamba-hamba Tuhan. Boleh langsung berkumpul di ruang overflow. Nanti hamba-hamba Tuhan yang akan langsung mendoakan Bapak Ibu semua. Dan saya ingin mengundang para kolektor untuk maju dan kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan karena kasih setiamu, karena kebaikanmu yang gak pernah habis buat hidup kami Tuhan. Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami selalu diingatkan Tuhan untuk selalu mendekat kepada Engkau Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Tuhan sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang kami miliki. Tuhan urapi hati pikiran diri kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang tulus, hati yang sukacita untuk memberi. Biar setiap pemberian kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi dengan penuh sukacita, katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online boleh scan kode QR di layar LED di samping. Selanjutnya untuk pengumuman Bapak Ibu, jadi setiap hari Sabtu kita selalu ada doa pagi di jam 9 pagi. Jadi saya mengundang kembali untuk Bapak Ibu yang sempat hadir, boleh kita sama-sama doa untuk bangsa dan negara kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Di tempat ini setiap jam 9 pagi hari Sabtu. Jadi Sabtu besok juga akan ada doa ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya ingin juga mengingatkan kita semua untuk bisa sama-sama hadir kembali di ibadah minggu depan. Tanggal 21 Juni 2026 dengan tema yang sama Living in the Spirit. Dengan pembicara Pastor Suwarno di ITC Kuningan lantai 9 di jam 10 pagi. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengajak keluarganya juga. Untuk kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan di gereja kita di GKSI ITC Kuningan. Minggu depan 21 Juni 2026. Jam 10 pagi. Nah, gak kebetulan juga di minggu depan Bapak Ibu boleh menyiapkan hati, boleh menyiapkan berkat yang mungkin Bapak Ibu ingin bagikan di tempat ini. Jadi di minggu ketiga, setiap minggu ketiga di GKSI Bethlehem ITC Kuningan akan ada persembahan diakonia. Ini persembahan buat apa sih? Ini persembahan buat kedukaan, buat menjenguk orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Jadi support Bapak Ibu tentunya akan membantu dan menjadi berkat juga untuk gereja ini di tempat ini. Jadi minggu depan tanggal 21 Juni juga akan ada persembahan diakonia. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video. Nah ini kemarin Sunday School GKSI Bethlehem ITC Kuningan ada outing nih Bapak Ibu. Di Rumpin Park, daerah Cisauk Bogor. Kurang lebih kemarin sekitar 70 sampai 80 orang, anak-anak beserta orang tuanya. Jadi ada banyak mainan, udah gitu ada hewan-hewan yang bisa dikunjungi juga.
Ya nggak cuma anak-anaknya ya, orang tuanya juga banyak yang main. Maju terus GKSI Bethlehem Kids, GKSI Bethlehem Kuningan. Boleh berikan kemuliaan Tuhan, buat Tuhan juga Bapak Ibu. Jadi saya juga ingin mengajak buat Bapak Ibu yang punya anak atau oma opa yang punya cucu. Boleh kita ada ibadah Sunday School atau ibadah anak sekolah minggu itu setiap hari Minggu ya Bapak Ibu. Di jam 10 pagi di ruang Sunday School. Jadi kemarin seru banget. Jadi kita terus berdoa juga supaya Bethlehem Kids di tempat ini juga akan ada peningkatan dari anak-anak generasi masa depan kita, bahwa orang tuanya juga bisa ikut ibadah di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Amin. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal 8 sampai 14 Juni 2026. Ada Saudari Priscilia, Saudara Aaron, Ibu Lim Lian Gyok, Saudari Andrea Kristianingrum, Bapak Felix Suryanto, Ibu Liani Wiryadi, Ibu Elis Tansiang Pandean, dan Ibu Ella Sari. Kiranya Tuhan terus memberikan damai sejahtera, hikmat, sukacita untuk Bapak Ibu yang berulang tahun. Kalau Bapak Ibu ada yang berulang tahun di tanggal 8 sampai 14 Juni belum terdaftar, boleh langsung lapor data Bapak Ibu ke sekretariat gereja. Dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan saya undang Pak Yadi untuk doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, menyadarkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, menyembuhkan kami, bahkan membangkitkan semangat kami. Bahwa Allah peduli, Allah ada bagi kami dan siap untuk memberkati dan membela kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang berulang tahun. Tuhan tambahkan 1 tahun dalam usia mereka. Tuhan tambahkan hikmat. Tuhan tambahkan rezeki, pemeliharaan Tuhan. Amin. Kesehatan, kekuatan, dan keluarga yang diberkati. Tuhan memberkati rekan-rekan kami ini semuanya. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang sudah hadir di tempat ini, Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati. Engkau yang tahu setiap kebutuhan dan pergumulan setiap hati pikiran kami. Dan Engkau Allah yang peduli pada kami. Dan Engkau adalah jawaban, Engkau solusi bagi semua pergumulan kami. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang berbeban Engkau yang telah memberikan kelegaan. Yang bergumul untuk ekonomi keuangan, Tuhan beri terobosan. Beri caramu yang baru, beri terobosan yang baru. Demikian juga Tuhan yang bergumul untuk pemulihan keluarga, Tuhan yang memberkati. Akhirnya kami bersama-sama mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sudah banyak didengar di sana sini. Ada banyak keluhan tentang hal-hal yang sedang terjadi. Khususnya yang membahayakan stabilitas negara kami. Maka hari ini di tempat ini kami bersama dengan umat-Mu menaikkan doa untuk Indonesia. Tuhan, kami mohon Engkau yang senantiasa menjaga melindungi Indonesia. Engkau yang senantiasa melingkupi Indonesia dan Indonesia tetap aman. Indonesia satu, tidak terpecah-pecah oleh apapun godaan, tantangan dan rintangan. Oleh karenanya kami berdoa untuk para pemangku polisi kebijakan negeri ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya beri hikmat akal budi. Bahkan DPR, demikian juga badan-badan yang lain yang terkait satu dengan yang lain untuk kebaikan negeri ini. Tuhan, Engkau yang jamah mereka. Biarlah mereka bekerja dalam takut akan Engkau dan memberikan polisi-polisi yang bersumber daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta. Jakarta penuh dengan shalom ya Tuhan. Jakarta sebagai etalase dari semua kota di Indonesia. Tuhan, biarlah Indonesia ada dalam kuasa-Mu, dalam kendali-Mu, dalam kedaulatan-Mu. Dan Jakarta aman ya Tuhan. Amin. Jakarta damai. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua pelayanan-pelayanan. Di tempat ini Engkau yang memberkati. Dan biarlah Engkau semua pakai kami menjadi alat di tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Dari penyambut jemaat, tim kolektan, pemerhati, multimedia, pemain musik, tim PW, Tuhan yang memberkati. Dan kami semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu, sebentar kita pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah kita menerima berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan, dalam pertolongan Allah Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati setiap usaha pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada siang ini. Yang diberkati Tuhan bersama kita berkata. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di Bagian GKI.